Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Silakan Joko memimpin doa teman-temannya sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini. Ya, selesai. Baik anak-anak Bapak, sebelum kegiatan hari ini Bapak mulai, Bapak ingin mengecek dulu bagaimana keadaan anak-anak Bapak pada pagi hari ini. Ada semuanya sehat? Sehat, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada yang sakit? Ada, Pak. Ada. Ya, semoga yang sakit Allah beri cepat kesembuhan dan yang sehat Allah semoga dikuatkan terus sampai nanti selesai kegiatan kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak Bapak, untuk memulai kegiatan ini seperti biasa PBM kita laksanakan khusus dengan Bapak. Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kita awali dengan tadarus membaca Al-Quran bersama-sama. Silakan dibuka Al-Qurannya surat Al-Baqarah ayat 165, kita mulai baca bersama-sama. Oke, terima kasih banyak anak-anak Bapak yang telah membaca Al-Quran. Semoga kegiatan yang kita awali dengan membaca Al-Quran ini menjadi amal ibadah bagi kita dan Allah bukakan hati dan pikiran kita sehingga Allah mudahkan pelajaran ini dapat terlaksana bagi kita dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin ya rabbal Amin. Anak-anak Bapak yang Bapak banggakan, hari ini masuk situ nih. Materi kita adalah mengenai peran mahabbah, kauf, raja, dan tawakal dalam menata kehidupan. Masuk situ nih. Ada nampak di papan tulis anak Bapak? Belum, Pak. Oke, ini materi kita hari ini anak Bapak mengenai peran mahabbah, kauf dan raja dan tawakal dalam menata kehidupan. Ya, adapun yang menjadi landasan kita adalah Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 59. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya semata-mata menyembah kepadaku. Anak Bapak yang Bapak banggakan, dari firman Allah ini jelas bagi kita Allah untuk kita taat beribadah kepada Allah dalam setiap waktu dan kesempatan. Dalam setiap waktu dan kesempatan. Ini perintah Allah. Kemudian kita lihat ke papan tulis. Ya. Kemudian kita lihat ke papan tulis semuanya, gambar yang telah Bapak tayangkan. Yaitu ada gambar harimau di depan. Yang jadi pertanyaan bagi Bapak adalah, ada nampak gambar yang Nah, ada harimaunya, Pak. Nampak, tapi harimaunya nggak nampak. Kelihatan gambarnya. Iya. Apa ya anak-anak Bapak? Mungkin dia lagi ya, sudah nampak gambar? Oh iya, ada Pak. Anak-anak Bapak? Sekali, Pak. Jelas Pak. Iya, besar kali ya. Terima kasih banyak. Anak Bapak yang Bapak banggakan, ini gambar yang pertama ada harimau yang sedang menganga. Ya. Pertanyaan Bapak adalah, bagaimana perasaan Anda jika dihadapkan pada dua hewan seperti pada gambar di samping? Apa perbedaan antara rasa takut terhadap Allah dan apa perbedaan antara rasa takut terhadap makhluk dan bagaimana pula rasa takut kita terhadap Allah? Apa perbedaan antara rasa cinta atau kasih sayang terhadap makhluk dan rasa cinta kasih sayang terhadap Allah?
Saat dihadapkan pada suatu bahaya, cukuplah hanya dengan diam dan mohon pertolongan kepada Allah. Ini intinya anak-anak Bapak yang Bapak banggakan. Dan kita lanjutkan materi kita. Ini dia materi kita berikut. Kita lihat bagaimana peran mahabbah, kauf dan raja tawakal dalam menata kehidupan. Yang mana mahabbah, raja, kauf dan tawakal ini terintegrasi semuanya dalam satu kesatuan dalam rangka kita beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah. Ini dia intinya dari pembahasannya. Kita lihat mulai dari mahabbah poin yang pertama. 4 pembahasan kita pada hari ini anak-anak Bapak, yaitu mahabbah, raja, kauf dan tawakal. Kita lihat yang pertama mahabbah. Kita mulai dari pengertian mahabbah itu sendiri. Dalam pandangan sufi, mahabbah itu artinya mencintai Allah atau patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus membenci sikap melawan kepadanya. Orang yang mencintai Allah hanya akan mengabdi kepadanya dan tidak akan pernah mengabdi kepada selainnya. Ini kata arti dari kata mahabbah. Orang-orang sufi mereka sangat mendalami makna ini. Makanya mereka berusaha untuk bagaimana mendekatkan diri mereka sedekat-dekatnya kepada Allah dengan cara amalan yang mereka lakukan. Ini pengertian dari mahabbah itu sendiri anak Bapak. Kita lihat kedua lagi dalil. Surat Al-Baqarah ayat 165 yang telah kita baca bersama-sama di awal tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yattakhizu min zunillah andadan wa yuhibbunahum kahubbillah. Wallazina amanu asyaddu walau yaral lazina zalamu yarawnal azab annal quwwata lillahi jami'a wa allaha sadidul azab. Artinya antara manusia ada yang menjadikan sesuatu selain Allah sebagai tandingan-tandingan baginya, dan mereka mencintai seperti mencintai Allah. Adapun yang sangat kuat cinta mereka kepada Allah. Hanya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat ketika mereka melihat azab pada hari kiamat bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah dan bahwa Allah sangat keras azabnya. Niscaya mereka akan menyesal. Inilah yang menjadi dalil. Anak-anak Bapak yang Bapak banggakan, ada 3 bentuknya macam mahabbah itu sendiri. Yang pertama, mahabbah al-ibadah, artinya cinta sebagai ibadah. Aplikasi kehidupan yang kita lakukan sehari-hari, mulai dari sholat, zakat, haji, nikah, dan segala macam. Aplikasi kita beribadah kepada Allah. Bentuk mahabbah yang kedua adalah mahabbah atas segala yang ada pada saat ini anak-anak Bapak yang Bapak banggakan. Tidak ada kekal, tidak ada. Apa yang kita makan itu akan menjadi busuk. Apa yang kita pakai itu akan menjadi lapuk. Tidak ada yang abadi selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga macam-macam mahabbah ini adalah mahabbah al-tarbiyah, yaitu cinta alamiah atau natural, yang mana cinta ini lahir setelah kita menjalani kehidupan. Bagaimana kita mencintai apa saja yang ada di sekitar kita, harus bisa mengkondisikan bahwa cinta Allah adalah anak-anak Bapak yang Bapak banggakan. Kita lihat poin yang terakhir mengenai mahabbah ini adalah hikmah mahabbah. Yang pertama, dasar dan jiwa ruh tauhid. Orang yang mahabbah, orang yang mencintai Allah, bahwasanya dia telah terpatri dalam jiwanya. Allah mengawasi perbuatannya. Allah selalu melihat apa yang dia lakukan. Allah mendengar apa yang dia ngomongkan. Allah tahu kemana langkah kaki yang dia langkahkan. Allah tahu tangan kemana dia gunakan. Seluruh anggota badan kita ini anak-anak Bapak yang Bapak banggakan tidak luput dalam pengamatan Allah. Ini yang pertama. Hikmah mahabbah kedua adalah pendorong kuat meninggalkan maksiat. Orang yang yakin dengan Allah sepenuhnya, maka dia tidak akan mau untuk berbuat maksiat. Jangankan berbuat maksiat, mendekati saja dia tidak akan mau. Ini yang kedua. Hikmah mahabbah yang ketiga adalah menghilangkan keraguan.
Orang yang yakin sepenuhnya kepada Allah, orang yang menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Allah, tidak ada sedikit pun keraguan yang akan dia lakukan dalam kehidupan. Ketika dia melakukan perbuatan A misalnya, kalau dia yakin ini salah, pasti tidak akan dia lakukan. Pasti dia melakukan perbuatan B karena dia yakin yang B inilah yang benar. Maka dengan timbulnya, dengan adanya mahabbah dalam diri kita, menghilangkan keraguan-keraguan segala macamnya. Dan yang keempat, hikmah dari mahabbah ini anak bapak yang bapak banggakan adalah kesempurnaan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala dan puncak kebahagiaan. Orang yang begitu dekat dengan Allah, dia tidak akan mau lagi kehidupan dunia. Orang tidak mau lagi memikirkan apa yang melekat padanya. Karena dia sadari sepenuhnya kita lahir dalam keadaan tidak membawa apa-apa, dan maka nanti ketika kita kembali kepada Allah juga dalam keadaan tidak punya apa-apa. Artinya apa? Dia yakin sepenuhnya Allah telah mengatur kehidupannya dan dia yakin bahwasanya surga tempat dia kembali. Jadi inilah 4 hikmah mahabbah pelajaran kita pada hari ini. Berikut anak bapak yang bapak banggakan. Masuk lagi materi kita yang kedua, yaitu mengenai kauf. Kita 4 materi pada hari ini. Ada yang bertanya mengenai mahabbah ini anak bapak, silakan. Sebelum kita masuk kepada kauf, silakan anak bapak yang bapak banggakan. Pak. Ya Bu, silakan. Oh, di sini Pak, saya kurang ngerti. Mahabbah itu apa, Pak? Iya, iya. Terima kasih anak bapak. Ini anak bapak yang kreatif. Terima kasih. Sangat salut bapak yang bertanya. Pak, mahabbah ini saya masih belum mengerti. Oke, mahabbah ini anak bapak yang bapak banggakan adalah bagaimana rasa kita mencintai Allah. Perasaan kita yang sangat besar kepada Allah dan kita mengetahui Allah melihat, Allah mendengar, Allah menyaksikan seluruh perbuatan kita. Kita selalu merasa diawasi oleh Allah. Jadi perasaan mahabbah itu dasar katanya merasa diawasi sepenuhnya oleh Allah. Allah tidak jauh daripada kita, tapi Allah sangat dekat kepada kita. Ada mengerti anak bapak yang bapak banggakan? Ada, Pak. Ada, Iya, Pak. terima kasih. Oke, anak bapak, mari kita lanjutkan lagi materi kita yang kedua mengenai kauf. Kauf ada nih nanti 50 poin bahasannya. Kita mulai dari pengertian kauf itu sendiri. Kauf itu dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti takut, merasa gentar, ngeri menghadapi sesuatu yang dianggap akan mendatangkan bencana. Takut kepada Allah adalah perasaan takut yang ada dalam diri seseorang akan adanya siksa dan merasa bersalah akibat maksiat yang sudah diperbuat, sehingga menimbulkan kekhawatiran dalam diri jika Allah tidak senang kepadanya. Abu Hafs Umar bin Maslamah Al-Haddad An-Naisaburi menyatakan bahwasanya kauf adalah pelita hati yang dengannya seseorang dapat melihat adanya kebaikan dan keburukan. Setiap orang yang kamu takuti, kamu akan lari darinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jika kamu takut kepada Allah, kamu lari mendekatinya, sehingga orang yang takut kepada Tuhannya akan lari mendekatinya. Ini dia pernyataan kauf. Adalah rasa takut bahwasanya Allah mengawasi setiap perbuatan kita. Ini dia dasar katanya anak bapak yang Pak banggakan. Ini dia yang menjadi dalilnya adalah surat Al-A'raf ayat 56. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wa ta'uhu khaufan wa tama'a. Inna rahmatallah qaribum minal muhsinin. Surat Al-A'raf ayat 56. Allah berfirman artinya, janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Ini yang menjadi landasannya anak bapak yang bapak banggakan. Rahmat Allah sangat dekat terhadap orang-orang yang berbuat baik. Artinya adalah kita diperintahkan untuk selalu berbuat baik. Kita takut ketika perbuatan kita tidak Allah sukai. Ini dia intinya. Kita lihat lagi macam-macam kauf, yang ada 5 macam-macam kauf anak bapak yang bapak banggakan. Yang pertama adalah kauf yang tersembunyi, takut yang tersembunyi, takut dalam beribadah dan bertakarub hanya kepada Allah dan termasuk rukun ibadah. Yang kedua, takut dari ancaman Allah,
takut terhadap perilaku maksiat yang dibenci Allah. Ketika kita berbuat baik, takut Allah itu marah terhadap perbuatan kita. Yang ketika takut yang dilarang, meninggalkan kewajiban ibadah karena takut kepada manusia. Yang keempat, takut yang alami atau wajar, rasa takut yang manusiawi, seperti takut tenggelam, takut binatang buas. Yang kelima, takut yang berlebihan, artinya adalah rasa takut tanpa alasan yang jelas. Pemilik sifat ini disebut dia pengecut atau jubun bahasa awaknya, anak bapak yang bapak banggakan. 5 macam-macam dari khauf ini. Nah, anak bapak yang bapak banggakan, ada kita lihat lagi 7 tanda-tanda khauf. Yang pertama, mengkonsumsi makanan halal dan baik. Yang kedua, menggunakan lisan untuk kebaikan. Yang ketiga, kakinya untuk melangkah kepada kebaikan. Yang keempat, menjaga pandangan dari sesuatu yang haram. Yang kelima, hatinya terhindar dari kebencian dan permusuhan. Yang keenam, menggunakan tangan untuk kebaikan. Yang ketujuh, taat kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Ini tanda-tanda khauf. Seandainya ini ada pada diri kita, berarti kita termasuk kepada orang yang memiliki khauf itu dalam diri kita sendiri. Ini perintah Allah. Takut awak ketika awak berbuat dosa, ketika awak berbuat salah, awak takut. Bahwasanya Allah melihat. Jadi apa? Perbuatan itu cenderung kepada yang baik-baik. Ini dia intinya, anak bapak yang Pak banggakan. Kemudian kita lanjut lagi materi berikutnya. Karena 2 lagi materi kita, raja. Nanti tawakal yang keempat. Raja, kita mulai dari pengertian raja. Apa itu pengertian dari raja? Raja artinya berharap. Berharap mendapatkan ridha Allah dan rahmat Allah dalam segala aktivitas. Baik aktivitas yang hubungannya dengan Allah maupun dengan manusia. Dalam kamus bahasa Indonesia, raja ini artinya berharap, berkeinginan supaya terjadi. Sikap raja harus didasari dengan niat yang ikhlas agar bernilai amal soleh sehingga menumbuhkan rasa senang, gembira, dan tentram. Jadi raja kau anak bapak yang bapak banggakan harus wak tanamkan dalam diri awak. Wak berharap bahwasanya mendapatkan ridha Allah. Ketika wak berbuat elok, ketika kita berbuat baik, kita yakin Allah beri penting pahala yang berlipat ganda kepada kita. Dan ketika kita berbuat buruk, berbuat yang salah, maka kita nanti juga yakin bahwasanya Allah pasti akan marah dengan perbuatan kita. Dan raja ini, perbuatan harap ini harus kita tanamkan dalam diri awak. Sehingga akan menjadi pengendali dalam diri kita dalam perbuatan kita sehari-hari. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 218. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatalillah wallahu ghafurur rahim. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman serta orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini yang raja. Kemudian kita masuk saja, anak-anak bapak, poin lagi yang keempat, yaitu tawakal. Apa itu pengertian dari tawakal? Tawakal adalah dalam kamus bahasa Indonesia berserah diri kepada Allah. Bertawakal tidak hanya menyerahkan nasib manusia secara mutlak kepada Allah, tetapi juga didahului oleh usaha yang disebut dia dengan ikhtiar. Anak-anak bapak yang bapak banggakan, pada suatu kesempatan di kota Madinah datang salah seorang sahabat Nabi. Ketika dia datang di hadapan Nabi, ketika dia datang dia mengendarai unta, untanya tersebut tidak ditautkan, artinya tidak diikatkan kepada pengikatnya. Dia biarkan saja lepas. Kemudian dia menemui Nabi dan bersalaman dengan Nabi. Kemudian apa perintah Nabi? Ikatkanlah, tambatkanlah untamu wahai sahabatku, jangan engkau lepaskan biar saja. Apa jawaban sahabat tadi dengan tersenyum kepada Nabi? Sesungguhnya saya telah bertawakal kepada Allah ya Rasulullah. Kemudian Nabi menegur sahabat tadi, wahai sahabatku, tidak itu yang dikatakan tawakal. Tawakal itu menyerahkan kita sepenuhnya kepada Allah, tetapi kita juga harus ikhtiar. Artinya adalah diikatkan dulu. Kalau seandainya lepas nanti ya lepaslah, tidak masalah. Tapi kita tak berusaha, jangan lepaskan saja unta tadi. Kalau engkau lepaskan, maka dia akan kemara pergi, dia akan sulit bagimu untuk mencarinya. Anak-anak bapak yang bapak banggakan, dari tawakal ini memberikan pelajaran penting bagi kita bahwasanya adalah dalam hidup dan kehidupan kita, kita harus bulatkan bertawakal kepada Allah, bertekad sepenuhnya kepada Allah. Dalam surat Al-Imran ayat 159, potongan ayat menyatakan Bismillahirrahmanirrahim, Faiza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ini artinya kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad bertawakal kepada Allah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Jadi anak-anak bapak, inilah 4 materi kita pada hari ini.
4 materi kita hari ini mengenai mahabbah kepada Allah, raja, kauf, dan tawakal kepada Allah. Yang mana materi ini adalah lanjutan dari pembahasan kita di semester 1 kemarin mengenai disiplin dan sifat bertanggung jawab mengenai sya'abul iman. Sebelum kita akhiri materi kita pada hari ini, anak-anak Bapak yang Bapak banggakan, silakan jika ada yang masih ragu dengan materi ini, silakan bertanya. Kita bahas bersama-sama, kita pecahkan secara bersama-sama. Silakan anak Bapak, ada yang bertanya silakan. Bapak, Pak. Ya. Ya, Pak. Mau bertanya, Pak. Silakan anak Bapak, silakan. Begini, Pak. Ya. Saya kurang paham dengan tawakal, Pak. Bagaimana sih ya, Pak, tawakal itu yang benar-benar sesungguhnya itu, Pak? Ya. Anak. Ya. Ya. Tawakal sesungguhnya itu adalah berserah diri kepada Allah tapi tetap dilandasi dengan berikhtiar sepenuhnya. Artinya berikhtiar adalah ada usaha bagi kita. Contoh anak-anak Bapak, Ananda ingin juara 1 tapi masuk kelas jarang. Buat tugas ketika guru memberikan tugas tidak dibuat. Ketika guru memberikan latihan tidak Ananda kerjakan. Tapi dalam pikiran Anda, saya juara 1 besok nih, apakah bisa seperti itu yang juara 1? Apakah itu sudah dikatakan tawakal? Itu berarti belum. Tapi apa itu yang dikatakan tawakal? Berserah diri kepada Allah. Kita berusaha semaksimal mungkin, kita berikhtiar semaksimal mungkin. Ketika belajar, kita ikuti proses dengan sebaiknya. Masuk setiap hari, tidak pernah absen, tidak pernah bolos, tidak pernah cabut segala macam. Kemudian ketika ada tugas diberikan, kita kerjakan. Ketika ada latihan, kita kerjakan. Apa yang diperintah guru, kita laksanakan. Kita ikuti apa yang telah ditetapkan oleh sekolah. Nah, maka terakhir setelah ujian kita laksanakan, kita bertawakal kepada Allah. Kita serahkan sepenuhnya kepada Allah. Jadi itulah yang dikatakan dia tawakal. Paham anak Bapak yang Bapak banggakan? Paham, Ada Pak. Bapak? Pak. Ya. Paham, Pak. Paham, Pak. Ya. Oke, kita cukupkan materi kita hari ini sebelum kita tutup. Ya. Sebelum kita tutup, insya Allah nanti pada materi berikutnya masuk lagi dengan Bapak materi kita mengenai Wali Songo. Nanti sejarah Islam di Indonesia, pembahasan kita mengenai Wali Songo. Namun sebelum itu, keempat-empatnya ini baik mahabbah, kemudian kauf, raja, dan tawakal harus ada dalam diri kita masing-masing sehingga nanti menjadi tameng dalam kehidupan kita yang membawa kita bahagia di dunia dan bahagia pula di akhirat kelak. Selamat di dunia dan selamat pula di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai di sini dulu. Mohon maaf dari penyampaian Bapak seandainya ada yang tidak tepat menurut anak-anak Bapak. Insya Allah di kesempatan berikutnya kita akan bertemu mengenai pembahasan kita Wali Songo. Kita tutup acara kita pada kegiatan-kegiatan kita pada pertemuan kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak. Ditutup, Pak. Afrial, medianya tutup dulu, share-nya. Ya, Pak.